2024, jumlah populasi lansia berusia 60 tahun atau lebih diperkirakan hampir mencapai 600 juta orang dan diproyeksikan menjadi 2 miliar pada tahun 2050. Pada saat itu, lansia akan melebihi jumlah populasi anak 0-14 tahun. Jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan sebesar 7-28%, pada tahun 2022 menjadi sebesar 11,34%. Cina terdapat populasi lansia yang sebagian besar berusia lebih dari 100 tahun, masih hidup dengan sehat dan sedikit sekali prevalensi kepikunannya. Menurut mereka, rahasianya adalah menghindari makanan modern, banyak mengkonsumsi sayur dan buah, aktivitas fisik yang tinggi, sosialisasi dengan warga lain, serta hidup di tempat yang sangat bersih dan jauh dari populasi udara. Hal ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk dapat mempertahankan kesehatan dan kemandirian para lansia agar tidak menjadi beban bagi dirinya, keluarga maupun masyarakat. Asas pendekatan dan jenis pelayanan kesehatan lansia. Asas menurut WHO 1991 adalah to add life to the years that have been added to life, dengan prinsip kemerdekaan, partisipasi, perawatan, pemenuhan diri, dan kehormatan. Yang dianut oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah meningkatkan mutu kehidupan lanjut usia, meningkatkan kesehatan, dan memperpanjang usia. Pendekatan menurut WHO, pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menikmati hasil pembangunan. Kedua, masing-masing lansia mempunyai keunikan. Lansia diusahakan mandiri dalam berbagai hal. Lansia turut memiliki pijakan, memberikan perawatan di rumah, pelayanan harus dicapai dengan mudah, dan terakhir, mendorong ikatan akrab antar kelompok, antar generasi. Jenis pelayanan promotif. Jenis pelayanan kesehatan terhadap lansia meliputi 5 upaya kesehatan, yaitu peningkatan, pencegahan, diagnosis dini, dan pengobatan, pembatasan kecacatan, serta pemulihan. Upaya promotif merupakan proses advokasi kesehatan untuk meningkatkan dukungan klien, tenaga profesional, dan masyarakat terhadap praktik kesehatan positif menjadi norma-norma sosial. Penyampaian 10 pesan yang baik pada lansia, baik perorangan maupun kelompok lansia adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mau menerima keadaan, sabar, serta meningkatkan rasa percaya diri dengan melakukan kegiatan sesuai kemampuan, menjalin hubungan yang teratur dengan keluarga dan sesama, olahraga ringan setiap hari, makan sedikit tetapi sering, memilih makanan yang sesuai, dan banyak minum air putih, berhenti merokok dan minuman keras, kembangkan hobi dan minat sesuai kemampuan, tetapi memelihara hubungan harmonis dengan pasangan, memeriksa kesehatan secara teratur. Menyampaikan pesan bahagia. B. Berat badan berlebih dihindari. A. Atur makanan yang seimbang. H. Hindari faktor risiko penyakit jantung dan situasi yang menegangkan. A. Agar terus merasa berguna dengan mengembangkan kegiatan hobi yang bermanfaat. G. Gerak badan teratur dan sesuai kemampuan. I. Ikuti nasihat dokter dan perawat. A. Awasi kesehatan dengan pemeriksaan secara berkala. Preventif mencakup pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Melakukan pencegahan primer meliputi pencegahan kesehatan pada lansia sehat, tidak ada penyakit, dan promosi kesehatan. Jenis pelayanan pencegahan primer adalah sebagai berikut: konseling atau berhenti merokok dan minuman beralkohol, dukungan nutrisi, eksersis, keamanan di dalam dan sekitar rumah, manajemen stres, dan penggunaan medikasi yang tepat. Melakukan pencegahan sekunder meliputi pemeriksaan terhadap penderita tanpa gejala hingga penderita yang mengidap faktor risiko, kontrol hipertensi, deteksi dan pengobatan kanker, screening atau pemeriksaan rektal, mamogram, pap smear, gigi, mulut, dan lain-lain. Selanjutnya, melakukan pencegahan tersier dilakukan setelah terdapat gejala penyakit dan cacat, mencegah cacat bertambah dan ketergantungan, serta perawatan bertahap. Tahap 1, perawatan di rumah sakit. 2, rehabilitasi pasien rawat jalan. Dan ketiga, perawatan jangka panjang.
Jenis pelayanan pencegahan tersier. Mencegah berkembangnya gejala dengan memfasilitasi rehabilitasi dan membatasi ketidakmampuan akibat kondisi kronis, misalnya osteoporosis atau inkontinensia urin atau fekal. Mendukung usaha untuk mempertahankan kemampuan berfungsi. Early diagnosis and prompt treatment. Diagnosis dini dapat dilakukan oleh lansia sendiri atau petugas profesional atau petugas institusi. Oleh lansia sendiri dengan melakukan tes diri, screening kesehatan, memanfaatkan kartu menuju kesehatan lansia, memanfaatkan buku kesehatan pribadi, serta penandatanganan kontrak kesehatan. Oleh petugas profesional atau tim pemeriksaan status fisik, wawancara masa-masa lalu dan saat ini, obat yang dimakan atau diminum, riwayat keluarga atau lingkungan sosial, kebiasaan merokok atau minuman beralkohol. Pemeriksaan fisik diagnostik seperti pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan pelvis dan rektum, gerakan sendi, kekuatan otot, penglihatan dan pendengaran, dan lain-lain. Screening kesehatan meliputi berat dan tinggi badan, kolesterol dan tumor. Pemeriksaan status mental dari psikologis. Status mental terdiri atas pengkajian memori, perhatian, orientasi, komunikasi, dan perilaku. Pemeriksaan status fungsi tubuh, apakah mandiri, kurang mandiri, atau ketergantungan. Rehabilitation. Pelaksana tim rehabilitas, petugas medis, paramedik, dan non-paramedis. Prinsip pertahankan kenyamanan lingkungan, istirahat, dan aktivitas mobilisasi. Pertahankan kecukupan nutrisi, pertahankan fungsi pernafasan, pertahankan fungsi pencernaan, saluran kemih, psikososial, dan komunikasi. Upaya rehabilitasi penglihatan berkurang atau tidak bisa melihat. Upaya rehabilitasi bagi lansia dengan keterbatasan pergerakan atau imobilisasi. Upaya rehabilitasi bagi lansia dengan kepikunan atau demensia.